Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, senang banget kedatangan salah satu narasumber yang udah ditunggu-tunggu dari dulu dan akhirnya bisa datang. Makasih Mbak Desa udah mampir ke Inspira Mopi. Apa kabar Mbak Desa? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena menurut saya beliau ini salah satu mualaf yang, kalau istilahnya apa ya, extraordinary. Karena kenapa kalau saya sebut seperti itu? Karena beliau adalah salah satu mualaf yang, kalau saya nilai sih, beliau itu cerdas dan juga beliau itu punya prinsip yang kuat, berjuang. Kalau memegang itu memang menurut beliau sesuatu kebenaran, kuat sekali beliau memegang itu. Nah, jadi hari ini kita mau tanya-tanya nih perjalanan beliau nih. Mbak Desa, sekarang sibuk apa nih Mbak Desa nih? Ibu rumah tangga ya? Di rumah aja ya, Masya Allah. Nah, Mbak Desa ini, kalau saya kan udah kenal lama nih sama Mbak Desa nih. Nah, tapi kan teman-teman nih mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang belum tahu dengan Mbak Desa nih. Mungkin Mbak Desa bisa perkenalkan diri dulu nih. Ya, monggo. Masih atas waktunya. Yeah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesa Marapebe. Saya juga punya nama Islam, Faizah Latifah Akilah. Ya, kalau masalah artinya itu lembut, artinya kemudian yang berakal. Ya, harapannya supaya jadi seperti itu nama Islamnya. Kemudian sekarang latar belakang lainnya, saya terakhir D3 analis kesehatan. Cuman ya saya tidak bekerja sebagai analis. Posisinya masih di rumah mengurus rumah tangga. Kemudian agama asal saya adalah Kristen Protestan sebelum saya memutuskan masuk Islam pada tahun 2014 silam, sekitar bulan Mei, kalau tidak salah sekitar bulan Mei saya masuk Islam. Apa namanya? Ini kita ngomong jauh sebelum masuk Islam ya. Pernah nggak sih waktu sebelum mendalami Islam, belajar Islam tuh pernah nggak sih dengar selentingan Islam tuh kayak begini-begini? Ada nggak sih sebelumnya? Ya, kalau terkait Islam itu sendiri memang dulunya pernah mendengar mungkin banyak stigma negatif tentang Islam, seperti mungkin Islam dengan identik dengannya maaf seperti teroris seperti itu. Oh, berarti itu sampai ke telinga Mbak Lesa? Kan sudah gitu. Sampai aja gitu. Nah, Mbak Lesa ini kan berasal dari keluarga Kristen yang taat nih. Bahkan kalau nggak salah ini kan Bapak kan ditokohkan ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kemudian kenapa kok sampai akhirnya malah belajar Islam, mendalami itu? Dan bagian mana sih yang kemudian kayak mengguncang gitu loh? Aduh, ternyata gitu loh. Itu bagian itu mungkin mau gue ceritakan. Jadi kalau dari keluarga pribadi, dari orang tua sih cukup taat. Memang dari bapak itu kalau kayak hari Minggu waktu anak-anak tuh kan ada sekolah Minggu bahasanya pagi, itu wajib harus ikut waktu kami kecil. Kemudian ada ibadah hari Minggu, pokoknya wajib, nggak boleh nggak boleh nggak datang. Jadi beliau memang taat, sangat menekankan. Memang taat dalam beragama. Dan ya kebetulan juga punya adik satu laki-laki juga udah lulus jadi pendeta saat ini. Jadi memang dari okay. basic keluarga yang memang ke arah taat agama kayak gitu. Jadi gimana jadi belajar lebih dalam tentang Islam itu sendiri memang karena kenal dengan suami yang sekarang. Iya, dari kenal itu makanya dikasih buku dan sebagainya. Salah satu tokoh-tokoh yang mungkin yang mempengaruhi gitu. Seperti almarhum Pak Insan Mominta. Beliau juga kan mualaf senior. Terus buku-bukunya juga banyak, kalau mungkin udah yang kenal sama beliau. Nah, salah satunya buku yang dikasih itu adalah ada judulnya 13 Alasan Mencintai Yesus Harus Masuk Islam. Salah satu itu kayak Yesus tuh gak makan babi gitu, yang menjalankan tuh orang Islam gitu. Kan Yesus kan Yahudi ya. Betul, Yahudi tuh gak makan babi, Yesus menjalankan seperti itu. Seperti beritan, itu dijalankan oleh Yesus. Jadi kalau
kalau kita masuk Islam, bahasanya di buku itu, kita tuh nggak meninggalkan Yesus, kita tuh malah benar-benar kita tuh mencintai Yesus, karena ketika kita masuk Islam kita sejalan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, seperti itu. Halnya seperti itu. Artinya kan kalau nggak salah saya juga pernah baca bahwasanya Yesus sendiri itu menubuatkan kalau nggak salah bahwasanya nanti tuh akan ada penerusku kan gitu kalau nggak salah ya. Nah itu part itu bisa nggak sih dijelasin, kalau Mbak Lesa kan lebih ngerti itu part itu gitu. Karena tadi seperti yang saya bilang, ya Nabi Isa atau Yesus sendiri kan diutus untuk Bani Israel. Ketika sudah diutus selesai kan tugas beliau untuk Bani Israel. Nah ada lagi Nabi yang berikutnya diutus untuk semua umat. Artinya nggak terbatas. Kan umat-umat terdahulu itu kan diutus, Nabi-Nabi itu kayak diutus untuk umat tersendiri, kayak ada Nabi Nuh untuk kaum beliau kan seperti itu. Nah jadi kalau Nabi Muhammad sendiri diutus untuk semua, tidak terkecuali semua manusia. Gitu. Jadi dalam arti kata lain, Mbak Lesa ini udah riset dengan kitab Mbak Lesa sendiri. Nah, kemudian memang menemukan petunjuk-petunjuk yang wah kayaknya aku harus ke Islam nih. Sebelum masuk Islam ya, itu memang ketahuan oleh keluarga. Tentu saja keluarga tidak senang kan. Jadi waktu itu keluarga memutuskan membawa kembali ke kampung halaman di Kalteng. Nah, waktu itu kosong pagi saya benar mau berangkat kuliah pagi. Ternyata pagi-pagi kayak gitu ada yang ngetok kamar. Itu mama sama bapak datang. Hari itu juga dibawa pulang. Yang dibawa pulang ke waktu itu Pak Lesa posisi di mana? Di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Ya, dibawa pulang ke kampung di Kalteng. Jadi waktu itu kan galau kan. Karena orang tua juga pada posisi itu dengan kondisi yang juga agak emosi seperti itu. Dibawa pulang. Jadi ya saya waktu itu doa ya sebelum pulang itu. Sebelum naik mobil, sebelum saya naik mobil pun saya doa, saya doanya gini, ya Tuhan yang mana yang benar, Tuhan semesta alam lah yang mana yang benar, saya bilang, saya doanya gitu. Kemudian kalau terjadi sesuatu di jalan, misalnya apakah, kayak gitu, berarti Islam yang benar sih. Kemudian saya baru naik mobil, pulang berangkat tuh gitu, malam ya, kita berangkatnya sore, jadi malam. Di perjalanan sekitar jam 11-an gitu malam kan ketiduran ya di jalan. Nah itu saya kaget supirnya keluar bilang tadi menghindari satu truk banyak lewat. Ban kita sebelah kalau nggak salah sebelah kiri, depan belakang pecah. Jadi malam-malam itu memang membaiki ban itu. Jadi memang saya jadi ingat doa itu tadi. Saya bilang kalau selamat aman, Kristen saya memang benar. Tapi kalau Islam yang benar, ada yang terjadi dan itu yang terjadi sesuatu dalam hal tadi. Itu yang terjadi kita hampir kecelakaan. Jadi saya bilang saya ini udah karena kan posisinya mungkin posisi doa saat itu mungkin saya posisi pasrah ya. Ya pasrah betul. Pasrah banget berdoa sama Allah itu. Emang perlu pertolongan ketika itu. Saya pasrah, posisinya rendah banget. Jadi mungkin doanya langsung nembus ke langit lah. Ya betul, Masya Allah. Kemudian dalam hati saya meyakini kayaknya saya memang harus masuk Islam karena itu tadi udah pengalaman. Memang istilahnya sudah kontan dijawab Allah ya kan? Benar. Jadi kan saya sudah belajar dari membandingkan, saya sudah belajar banyak sampai yang itu udah peristiwa itu akhirnya sudah puncaknya. Ya Allah. Jadi kalau saya pikir kalau saya nggak masuk Islam berarti saya ini pendusta lah seperti itu. Banget mendustakan sekali kayak gitu. Iya betul. Jadi akhirnya saya memang waktu itu hampir ditahan di kampung, nggak disuruh balik. Cuman karena mama bilang jangan sama bapak supaya tetap lanjut kuliah. Karena dari mama sayang kuliahnya gitu ya waktu itu mama ya. Jadi disuruh kembali lagi ke Banjarbaru Dantar. Ya alhamdulillah saya juga kuliah juga selesai waktu itu. Dan saya bersumpah itu benar terjadi. Dan saksi hidup sebenarnya masih ada. Ibu saya masih hidup. Ada om saya. Kalau bapak saya kalau sudah meninggal ya. Tapi pada saat kejadian itu mereka
itulah saksi-saksi yang memang saya nggak berbohong tentang cerita itu. Iya, oke. Memang ada orang-orang yang terlibat saat kita hampir kecelakaan. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ketika di puncak kegalauan lah istilahnya seperti itu ya, karena kan tiba-tiba Mbak Lesa ketika itu dijemput, boleh dikatakan sedikit memaksa, jemput paksa begitu. Kemudian di dalam ketidakberdayaan Mbak Lesa berdoa, ya Allah, kalau ini sampai saya pulang kampung lancar, Kristen berarti yang benar. Tapi kalau ada yang terjadi sesuatu di jalan, berarti memang Islam ini agama yang benar. Islam saya berdoa seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau selamat saya akan tetap di agama Kristen. Kalau terjadi apa, saya akan masuk Islam. Dan ketika itu memang terjadi sebuah kejadian di jalan ya. Ban pecah apa gimana sih waktu itu? Iya, ban pecah benar. Ban pecah ya? Kiri kanan, depan belakang. Kiri kanan, sebelah kiri, depan belakang. Benar itu terjadi. Orang-orang yang terdebat memang ada yang masih hidup. Ya Allah. Keluarga Dan kemudian Mbak Lisa merenung ya, oh berarti ini memang jawaban kontan dari Allah gitu ya. Iya. Dan aku harus terus tetap di Islam. Karena saya sudah belajar. Belajar ya, Masya Allah. Kan pasti karena banyak tekanan, kadang ragu. Sampai saya doa dan itulah yang buat yang Allah yakin betul ya. Oke, Masya Allah. Mbak Lesa ini kan suka baca-baca sejarah nih kan tentang Islam kan. Nah, mungkin Mbak Lesa juga memperhatikan nih Indonesia ini kayaknya sekarang nih banyak krisis terjadi. Yang paling jelas itu ya krisis terkait ekonomi, dan kemudian juga banyak sekarang ini musibah-musibah yang terjadi nih. Nah, ini kan Mbak Lesa pernah belajar sejarah segala macam. Mungkin dari pandangan seorang Mbak Lesa nih, kira-kira bisa nggak sih sebenarnya kalau Islam itu menjadi solusi itu gitu? Pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Karena dalam Al-Quran selalu mengatakan ketika suatu penduduk negeri itu menjalankan syariat Allah, Allah menjamin akan turun berkah dari atas maupun dari bawah. Masya Allah. Seperti kita mungkin negara Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya raya sebenarnya. Subur tanahnya. Kita punya apa saja kita punya di Indonesia ini. Hanya saja kenapa kita sebagai rakyat tidak bisa menikmati apa yang kita miliki di negara ini. Artinya sebenarnya sedikit apa ya, kita berkahnya lah yang kurang. Meskipun kita kaya tapi kita nggak bisa menikmati kekayaan kita karena masyarakat kita mengaku sebagai seorang Muslim, mengaku beragama Islam, tapi sangat sedikit menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu Allah tidak tidak ridho ya, tidak memberi keberkahan, berkurang lah gitu keberkahan yang artinya ditahan oleh Allah. Karena dia tidak menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Luar biasa, Masya Allah. Jadi poin yang barusan saya tangkap itu, beliau kan mu'alaf nih. Jadi ketika beliau masuk Islam, bingung nih, kok otomatis saya kan mempelajari kan rukun iman, rukun Islam. Beliau ini bingung karena ketika beliau convert ke Islam, memeluk Islam lagi, kok orang Islam sendiri banyak nggak ngelakuin rukun iman dan rukun Islam gitu ya. Yang akhirnya itu tadi kesimpulannya ya secara umum ya kita lah. Secara ekonomi kita sekarang Indonesia sulit, kemudian banyak musibah. Mungkin memang ada benang merah ke sana ya Mbak Lesa. Mbak Lesa nih kan sekarang nih kan udah jadi ibu rumah tangga gitu kan. Kegiatannya apa aja sih? Apa masih kadang-kadang aktif dakwah juga gitu? Apa yang dilakukan itu sekarang? Sekarang sih ya, aktif di organisasi kita sendiri kan ada Mu'alaf Center Indonesia cabang Kalimantan Selatan. Jadi ya aktif di situlah membantu kalau ada yang mau masuk Islam, ada yang mau nanya-nanya gitu ya gitu. Mu'alaf baru gitu. Itu sih kita fokusnya. Kemudian saya sendiri di rumah kan. Ya sambil ngisi di rumah jualan ya gitu ah. Oh jualan karena apa saja yang penting halal dan toib. Jualan online dong berarti ya. Ya. Apa nih yang dijual? Ada makanan macam-macam. Ya sebutin dong, nanti biar siapa tahu yang pengen penasaran beli gitu. Banyak lah jualannya. Yeah. Yang biasa lah yang ada jual pizza gitu, jual makanan frozen yang bikinan sendiri di rumah lah. Kue-kue ada gitu. Itu bikinan sendiri pizzanya gitu. Iya, bikinan sendiri. Bikin sendiri. Jadi harusnya Masya Allah. homemade sendiri lah. Woi, Masya Allah biasa sekali. Nah, jadi nanti yang mau pesen produknya Mbak Lesa bisa pesennya, nggak apa-apa sekalian kan. Nah, jadi bisa pesan nanti di sini ada tulisan ya kan. Mungkin nanti IG-nya ada juga, silahkan langsung pesan. Nomor WA beliau kalau mau pesan silahkan. Nah, itu satu lagi
ini bukunya Mbak Lisa. Monggo dijelaskan, Mbak. Ini beliau sudah pernah nih menerbitkan buku ya. Apa nih Mbak bukunya Mbak? Jelaskan Mbak. Jadi ini kan kayak kemarin kan awal masuk Islam, kan banyak kan yang nanya gitu entah di chat. Kenapa? Pasti orang penasaran kan masuk Islam. Ini kalau dijawab satu-satu atau mau dijelasin semuanya panjang. Iya, gempor ya. Pasti punya banyak alasan. Iya, benar. Jadi ya ini makanya dituliskan di buku ini. Di sini lebih rincinya kenapa saya masuk Islam, apa yang saya pelajari, bisa tuliskan di buku. Awal-awal dan ini mungkin yang mau tahu detailnya bisa baca buku ini. Nanti bisa kalau hanya mau berminat dengan buku Mbak Lisa ini, nanti bisa di kolom komentar bisa, atau di email, di deskripsi email kita ada, nomor handphone kita aja, bisa langsung pesan buku Mbak Lisa. Ya, jadi kalau ingin tahu secara detail perjalanan hidup yang luar biasa dari Mbak Lisa, kemudian juga riset yang Mbak Lisa lakukan ya sebelum masuk Islam. Jadi beliau ini bukan ikut-ikutan masuk Islam, tapi memang belajar, riset ketika itu dan menemukan ternyata alhamdulillah Islam adalah the way of life. Masya Allah luar biasa sekali ya. Langsung diorder, boleh diorder makanannya, sekalian bukunya silahkan. Oke, terima kasih sekali Mbak Lisa udah. Jadi beliau ini sekarang lagi hamil, 8 bulan. Itu agak nampak gendut, dimaklumi. Jadi mohon maaf Mbak Lisa nih ya. Jadi Bumil nih dipaksain untuk datang ke Inspirasi. Maaf ya. Karena mikirnya kan kalau nanti lahiran apa? Pas lahir malah. Waktunya kan. Iya, oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Lisa udah mampir ke Inspirasi. Mudah-mudahan nanti bayinya lahir secara sehat, lancar semuanya, disehatkan ya. Terus untuk sahabat-sahabat Inspirasi ya jangan lupa selalu tonton video Inspirasi, share yang banyak, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat semuanya. Sampai di sini dulu, ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.